santri berperan besar dalam mempertahankan NKRI. Jadi tanggal pinter niku 22 Oktober. Napa sebabnya? Saya terangkan. Suatu hari Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mendengar akan ada datang dari Inggris namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Pasukan Inggris mau datang, mau mencari tentara-tentara Belanda yang masih ada di dalam penjara, yang dipenjara Jepang. Paham betul? Belanda ditawan dengan Jepang. Dan setelah Jepangnya kalah, Jepangnya kalah Perang Dunia Kedua, tentara Belanda masih banyak yang di dalam penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Maka dia katakan Netherlands Indies Civil Administration. Komandannya namanya Brigjen Malabi. Ya nggak apa-apa, silakan saja mau datang ke sini mencari tentara Belanda yang ada dalam penjara. Ternyata Bung Karno mendengar bahwa NICA yang dipimpin oleh Brigjen Malabi membawa alat perang, senjata berat, pesawat tempur. Ini bukan akan mencari tentara Belanda di dalam penjara, ini sih bukan ini. Pasti akan ngejak perang nih. Maka berunding 3 orang itu. Gimana? Dilawan. Harus dilawan. Yang lawan siapa? Wah, tentara capek. Baru berhenti perang sebulan setengah. Merdeka 1745 itu bulan Oktober, sudah ada berita seperti itu. 16 bulan setengah layaran perang. Kon perang maning, aduh. Males, pasti capek itu. Kalau gitu dikeroyok oleh rakyat. Bahasa Arabnya intifadah. Apa? Dikeroyok, karo batu, karo batam, karo kayu, karo ketepel, karo apalah namanya ngeroyok. Bukan perang. Kalau perang seimbang. Ini namanya ngeroyok, intifadah. Anak-anak Palestina dulu. Anak-anak Palestina lempari batu, tank baja Israel dan karo batu. Masa tank baja karo batu? Itu namanya intifadah namanya. Dikeroyok. Oke, setuju. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat agar semuanya semangat intifadah siapa? Oh itu tuh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu kalau mengeluarkan fatwa pasti rakyat akan manut. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman ngutus utusan menemui Hashim Asy'ari. Kiai Hashim, saya diutus presiden, wakil presiden, panglima besar minta fatwa pada kiai. Hukumnya membela tanah air. Hukumnya bela apa? Apa tanah itu apa? Tanah itu apa? Lemah karo banyu. Dipaham lemah tanah air. Lemah karo. Hukumnya membela tanah air. Kiai Hashim Asy'ari ngundang para kiai rapat ning Tebuireng tanggal 20 Oktober sampai tanggal 22. Keputusannya ringkasnya membela tanah air hukumnya fardu ain. Apa? Setiap orang wajib bela tanah air. Pada karo sholat 5 waktu wajib. Itu fardu kifayah, fardu ain. Waman mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Sama dengan bela agama. Ya Allah. Waman khana li watani halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya boleh dibunuh. Tapi Kiai Hashim nggak mengatakan kafir. Ada orang Islam mata-matai Belanda, cecungu kayak Jepang, bunuh. Tapi nggak mengatakan kafir, nggak kafir nggak. Tapi boleh dibunuh. Namanya apa namanya? Bugot. Apa namanya? Bugot. Nggak kafir nggak. Hanya boleh dibunuh. Maka Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa itu. Bergeraklah untuk menyongsong kedatangan NICA. Rakyat santri mau Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan. Tanggal selawe wis kumpul, wis gatel pengen perang, wis gatel wis. Kata Kiai Hashim, sabar, tunggu macan dari Cirebon. Macan dari yaitu Kiai Abbas Buntet. Kata Kiai Hashim Asy'ari itu macan dari Cirebon. Datang Kiai Abbas langsung diangkat jadi panglima. Jadi panglima perangnya Kiai Abbas. Kiai Wahab wakil Kiai Wahab. Bermarkas di mana?
di sebuah rumah di desa Siwalan-Kerto, Kecamatan Waru. Masih ada rumah sampai sekarang. Di situ markasnya. Ringkas cerita, Malabi datang, pasukan datang, disambut oleh rakyat, yang mati syahid kurang lebih 20.000. Maka disebut hari pahlawan karena banyak yang mati. Tapi Malabi pun mati di Jembatan Merah matinya. Mobilnya meledak, supir mati, ajudan mati, Malabi mati. Sing masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Sayang Harun nggak lari, malah mendekat ingin tahu seperti apa hasilnya. Harun pun mati. Dikira mercon apa? Harun pun mati. Itu yang layak jadi hari santri. Saya bilang sama Pak Jokowi itu, yang layak jadi hari santri ya 22 Oktober. Pak Jokowi kemudian perintah pada Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin, ngundang semua ormas Islam yang besar kumpul di Hotel Salak Bogor, FGD. Narasumbernya Profesor Dr. Azjumadi Azra almarhum, Dr. Abdullah Syarwani mantan dubes di Libanon, Dr. Idrus direktur pesantren, dan saya Kula narasumber. Jam 2 mulai seminar sampai jam 9 malam. Semua ormas setuju hari pahlawan, hari santri ada hari tanggal 22 Oktober. Muhammadiyah setuju, Muhammadiyah Atukun. Bareng Arab dikepreskan, Muhammadiyah kirim surat yang presiden batalkan 2 hari santri. Karena nanti akan terjadi polarisasi, ada santri, ada yang bukan santri. Saya jawab, Pak, jangan khawatir, tidak akan ada perpecahan. Ada hari Bu Ibu Kartini, gak ada hari Jenderal Sudirman, gak apa-apa. Ada hari buruh, gak ada hari majikan, gak apa-apa. Ada hari guru, gak ada hari murid, gak apa-apa. Ada hari Kartini, gak ada hari Kartono, gak apa-apa. Kepres keluar nomor 22, nomornya dilalah pas. Keluarlah Kepres 22 menetapkan hari santri, ada hari santri nasional tanggal 22 Oktober. Itu merupakan legacy dari ya PBNU lah, kira-kira PBNU lah bareng-bareng. Alhamdulillah kita punya hari santri, berarti peran para kiai, peran para santri yang berjuang membela tanah air. Aizen Mustafa Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang, di Ancol dipenggal karena apa? Gak mau setor beras, gak mau setor padi. Kiai Ilyas Lumajang diberondong oleh Jepang. Kiai itu, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat, diberondong lagi sholat tapi selamat. Kiai Ilyas selamat, si makmum kadang mati, jamaah kadang sing mati. Kiai Ilyas selamat, bukan Ilyas, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas. Walhasil jasanya para kiai, para ulama melawan penjajah sejak awal sampai merdeka, berarti luar biasa diakui oleh sejarah perjalanan sejarah negara Republik Indonesia. Ingat nih, adanya resolusi jihad bukan hanya itu, bukan hanya perjuangannya kiai itu di situ, bukan. Sejak awal kiai sudah berjuang melawan penjajah. Sampai-sampai model bapaknya Kulo, bapaknya Kang Arwani atau Kang siapa? Kang Azka, Ki Serozi, bapaknya Kang Zamzami, Ki Amin, nggak bisa bahasa Belanda. Padahal 300 tahun Belanda di sini. Bapak saya bahasa Belanda sih belum ngerti. Selamat pagi bahasa Belanda apa? Nggak ngerti. Ki Umar Kempek, nggak ngerti bahasa Belanda. Mangan bahasa Belanda. Padahal dijajah 350 tahun. Apa? Saking bencinya kepada Belanda. Bahasa Jepang, ayah saya nggak ngerti. Kiai-kiai nggak ngerti bahasa Jepang. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, apa bahasa Jepang? Nggak ngerti. Tidak mau ngerti. Apa? Karena saking bencinya terhadap penjajah. Coba orang Malaysia dijajah Inggris, bahasa Inggris semuanya. Orang India sampai sekarang bahasa resmi negara India Inggris sampai sekarang. Kan dijajah oleh Inggris. Orang Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, tidak senang dengan bahasa penjajah, anti penjajah, non cooperation, adamul musyarakah. Tidak akan ada
toleran bekerja sama dengan penjajah. Paham boten? Nah itu, semangat anti penjajah digerakkan oleh para kiai pesantren, para santri, maka sudah layak negara kita punya Hari Santri Nasional. Paham boten? Alhamdulillah. Mudah baca Barzanji, baca Deba, baca Burdah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hal Bihalal, Nuzul Quran, milik kita, bukan milik siapa-siapa. Bukan milik Muhammadiyah, bukan milik HTI, bukan milik Salafi, bukan milik HTI. Milik siapa? Milik kita semuanya. Oleh karena itu alumni Babakan harus hafal Barzanji. Kalau ada alumni Babakan baca Barzanji masih baca, jangan diamplopin. Teman-teman, baca Barzanji masih maca aja diamplopin, balik aja diantarakan kalau numpak gojek dewek. Ya Allah. Kenapa? Karena itu milik kita. Kita harus meraksa, menjaga, melestarikan. Lamun langkah sing apal, siapa sing arep ngapal? Lamun langkah sing apal Barzanji, siapa sing arep ngapal nang? Paham betul? Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki aliya dawil asabiyyah wa qala inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla athirillahumma qabrahul karim. Hafal. Allahumma sholli wa sallim wa barik thumma usra bi jasadihi wa ruhi yaqdatan minal maslahal habil asal qudsiyah wa urja ila samawat fara'ad fi ula wa qad jalla wa qar wa ala, dan seterusnya apal-apalan. Itu baru khutbah Jumat. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Alumni Babakan khutbah harus hafal-hafalan. Kalau masih baca khutbahnya jangan dipakai lagi, sekali itu saja udah. Paham betul? Masa pada kalau SAG alumni Babakan Salafi pada kalau SAG yang keluaran perguruan tinggi swasta, dosennya sering mencret, dia sering nggak masuk, bayar 20 juta di wisuda SAG. Apa bedanya keluaran Salafi Babakan dengan SAG? Khutbah hafal-hafalan, khutbah nikah hafal-hafalan. Alhamdulillah kiai-kiai banyak hafal khutbah nikah. Adik kula Niam hafal khutbah nikah. Kiai Husain Arjunangun hafal khutbah nikah. Khutbah gerhana matahari, gerhana bulan hafal-hafalan. Talqin mayit hafal-hafalan. Manaqib Syabdul Qadir Jalani hafal-hafalan. Kalau bukan kita yang hafal, apa Muhammadiyah persis suruh ngapal? Paham betul? Paham enggak? Ya Allah, harus hafal. Itu adalah apa? As-sarawatu syiariyah, simbol kita semuanya. Ana marhabanan maulidan NU itu berarti simbol, berarti ana wong muludan baca Barzanji NU itu berarti. Paham betul? Apa mana syukur-syukur, apal Burdah, syukur-syukur harus dihafal. Alumni Salafi Babakan harus hafal Burdah. Apal betul? Wah, sing Bucawadon, alumni Bucawadon supaya cepat laris, cepat laku, bawa bis tamat, apal Burdah. Masya Allah. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami
fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Kita mau diapanangkin laris insyaallah. Cepat laki bakal. Amin tadakuri jiran bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti kamu lagi rindu seseorang. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansata lam talumi. Na'am, memang benar aku lagi rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah tiada henti-hentinya? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul ni wathaqalai ni wal fariqaini min urbin wa min ajami.